Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Imami, nomor induk mahasiswa 14640004, jurusan Fisika kelas A. Saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah Kimia Dasar 1. Dalam pembahasan ini saya akan menjelaskan tentang intan hitam, tetapi tidak baik kalau belum mengetahui asal-usulnya. Maka dari itu, pertama saya akan membahas tentang koloid, lalu saya akan membahas tentang sol yang menjurus kepada intan hitam. Apa yang kamu ketahui tentang koloid? Koloid merupakan suatu bentuk campuran sistem dispersi dua atau lebih zat yang bersifat homogen, namun memiliki ukuran partikel dalam batas antara 0,2 mikrometer dan 5 nanometer sehingga terkena efek Tyndall dan bersifat homogen, berarti partikel terdispersi tidak terpengaruh oleh gaya gravitasi atau gaya apapun yang dikenakan kepadanya sehingga tidak terjadi pengendapan. Misalnya, sifat homogen ini juga memiliki oleh larutan, namun tidak dimiliki oleh campuran biasa. Sifat koloid. Salah satu dari sifat koloid adalah efek Tyndall. Efek Tyndall adalah efek yang terjadi jika suatu larutan terkena sinar. Pada saat larutan jadi disinari dengan cahaya, maka larutan tersebut tidak akan menghamburkan cahaya. Sedangkan pada sistem koloid, cahaya akan dihamburkan. Hal itu terjadi karena partikel koloid mempunyai partikel yang relatif besar untuk menghamburkan sinar tersebut. Sebaliknya, pada larutan jadi, partikelnya relatif kecil, sehingga hamburan yang terjadi hanya sedikit dan sangat sulit diamati. Yang kedua adalah gerak Brown. Gerak Brown adalah partikel zat senantiasa bergerak. Gerakan tersebut dapat bersifat acak seperti pada zat cair dan gas, atau hanya bervibrasi tempat seperti pada zat padat. Untuk sistem koloid dengan medium pendispersi zat cair atau gas, pergerakan partikel akan menghasilkan tumbukan dengan partikel koloid itu sendiri. Tumbukan tersebut berlangsung dari segala arah. Oleh karena itu, partikel cukup kecil, maka tumbukan yang tenjerung tak seimbang, sehingga akan menjadi pergerakan yang zigzag atau gerak Brown. Semakin kecil ukuran partikel koloid, maka semakin cepat gerak Brown terjadi. Demikian pula, semakin besar ukuran partikel koloid, maka semakin lambat gerak Brown yang terjadi. Hal ini menjelaskan mengapa gerak Brown sulit diamati dalam larutan dan tidak ditemukan dalam zat padat atau suspensi. Gerak Brown juga dipengaruhi oleh suhu. Semakin tinggi suhu sistem koloid, maka semakin besar energi kinetik yang dimiliki partikel medium pendispersinya. Akibatnya, gerak Brown dan partikel-partikel pada terdispersinya semakin cepat. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah suhu sistem koloid, maka gerak Brown akan semakin lambat. Macam-macam koloid. Yang pertama adalah aerosol. Aerosol adalah sol yang memiliki zat pendispersi berupa gas. Aerosol yang memiliki zat terdispersi cair disebut aerosol cair, contoh kabut dan awan. Sedangkan yang memiliki zat terdispersi padat disebut aerosol padat, contoh asap dan debu dalam udara. Yang kedua adalah emulsi. Emulsi adalah sistem koloid dari zat cair yang terdispersi dalam zat cair lain, namun kedua zat cair itu tidak saling melarutkan, contoh santan, susu, mayones, dan minyak ikan. Yang ketiga adalah buih. Sistem koloid dari gas yang terdispersi dalam zat cair, contoh pada pengolahan biji logam, alat pemadam kebakaran, kosmetik, dan lainnya. Ada pula buih padat yang merupakan gas yang terdispersi dalam padat, contoh sitosform, batu apung, spons, marshmallow. Yang keempat adalah gel. Gel adalah sistem koloid kaku atau setengah padat setengah cair, contoh agar-agar, lem. Nah, yang kelima adalah sol. Sistem koloid dari partikel padat yang terdispersi dalam zat cair, contoh air, sungai, sol sabun, sol deterjen, cat, dan tinta, dan lain-lain. Dan sol adalah dalam pembahasan saya. Sol dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah sol padat. Sol padat adalah sol yang merupakan sol di dalam medium pendispersi padat. Contoh adalah paduan logam, gas berwarna, dan intan hitam, emas. Yang kedua adalah sol cair. Sol cair merupakan sol
di dalam medium pendispersi cair. Contoh, cat tinta, tepung dalam air, nalia, dan lain-lain. Yang ketiga adalah sol gas. Sol gas adalah merupakan sol di dalam medium pendispersinya padat. Dan sol gas ini merupakan masuk dalam kategori aerosol padat. Contohnya adalah debu di udara, asam pembakaran, dan lain-lain. Sekarang saya akan berbicara mengenai jenis koloid-sol padat, yaitu intan hitam. Berlian hitam alami memiliki struktur kristal yang sama dan kimia sifat sebagai satu putih. Hal ini dibuat dari karbon kristal yang merupakan bahan alami paling sulit dikenal manusia. Ini berarti bahwa tidak dapat dipotong atau tergores kecuali dengan berlian lebih keras. Namun inklusi dan kotoran yang ada di struktur berlian hitam membuatnya lebih mungkin untuk fraktur atau sebalan selama proses pemotongan daripada rekan putih. Meskipun kulit hitam cenderung lebih sulit sekali dipotong. Bentuk intan yang bundar sempurna, translucent, dengan permukaan yang hitam lega mengkilap dan berstruktural granul atau kasar yang mirip dengan tektik. Semua itu memberi kesan seolah intan tersebut adalah butiran tektik. Intan yang berasal atau berkaitan dengan benda yang jatuh dari ruang angkasa. Asal-usul terbangnya intan belum diketahui secara pasti. Masih banyak diperdebatkan menurut Dr. Stephen E. Hickarty. Intan hitam itu terbentuk dari bintang mati yang menembus atmosfer bumi. Teori Hickarty ini merupakan hal yang baru. Awalnya, sejak tahun 1970, para geolog percaya bahwa pembentuk intan hitam itu sama dengan intan biasa, yaitu terbentuk dari unsur karbon yang temperatur 900 sampai 1300 Celcius dan tekanan sekitar 70.000 kg tiap cm persegi. Proses pembentukan berlangsung di atas bumi sekitar 160 sampai 500 km dalam sebuah cekungan yang disebut Kimberlite. Dihantam oleh tekanan dan suhu setinggi itu, unsur karbon akan berbentuk kubus yang keras. Bila tak mendapat pelepasan dramatis itu, karbon yang terbentukannya akan seperti yang kita jumpai di permukaan bumi biasanya, berupa arang yang sering dipakai sebagai pensil. Intan itu turun ke permukaan bumi dengan kecepatan hingga ratusan kilometer per jam, menyusup melalui sela-sela kulit bumi bersama magma yang tersembur saat letusan gunung berapi. Proses pengkristalan secara alamiah ini tak selamanya sempurna. Sering pada intan itu ditemui retakan atau gelembung udara yang terperangkap. Gelembung udara inilah yang menyebabkan intan berwarna hitam. Intan terbentuk dari bintang mati yang kemudian jatuh ke bumi. Kejutan gelombang pada ledakan bintang yang kaya unsur karbon telah menghasilkan kumpalan tebal dari intan yang kemudian mengalami penguatan menjadi batuan besar. Setelah jutaan tahun, kumpalan benda hitam tersebut terperangkap daya tarik matahari dan sebagian jatuh ke bumi. Dalam perjalanan ke bumi, sebagian terpecah saat melintasi atmosfer dan menyebar di permukaan bumi. Itu semua terjadi pada era Percambrian. Saat itu hanya sedikit atau tak ada oksigen yang menghalangi perjalanannya, sehingga memungkinkan terbentuknya intan yang besar. Tapi sekarang, intan-intan besar tersebut terbakar dan menjadi bola api panas yang sebagian berubah menjadi karbon dioksida atau monoksida. Yang terakhir adalah kesimpulan. Koloid adalah sebuah partikel yang sangat kecil ukurannya. Koloid ada 5, salah satunya adalah sol. Sol ada yang padat, cair, gas. Adapun kerjanya melalui medium dispersinya. Dalam pembahasan saya soal padat tentang intan hitam. Intan hitam adalah batu yang terbentuk dari bintang yang jatuh dari langit secara alamiah dan kecepatan 160 sampai 500 km per jam dalam sebuah cekungan dalam suhu 900 sampai 1300 Celcius dan tekanan sekitar 70.000 kg tiap cm persegi. Dan akibat kejadian itulah banyak intan yang tidak sempurna bentuknya. Sekian, maaf kalau banyak kesalahan, kekurangan, dan kesalahan-kekurangan itu hanya ada pada manusia. Kalau ada kelebihan itu hanya milik Tuhan semata. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.